Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri yang budiman, para pemirsa yang mulia, kita bertemu kembali dalam renungan-renungan singkat kali ini. Pada hari-hari ini kita semua, bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang mengalami suatu ketakutan yang maha besar, satu ketakutan yang sangat besar sekali berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Di mana-mana orang menjadi panik, di mana-mana orang menjadi risau, di mana-mana orang menjadi takut kalau sakit, kalau nanti kemudian langsung meninggal, malah mati karena penyakit ini. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali memang sebagai seorang yang mengikuti agama atau beragama, kita harus mengembalikan segala sesuatunya memang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali misalnya penyakit ini memang menuntut kita untuk merenungkan banyak hal. Merenungkan banyak hal karena selama ini kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita, kegiatan-kegiatan ekonomi kita, kegiatan-kegiatan duniawi kita. Kalau dalam istilah penyair Djoko Pinurbo itu, kita ini sehari-hari itu dikerjain oleh kerja terus, sehingga kerja itu mengerjain kita gitu, dikerjain oleh kerja. Nah, COVID-19 ini mungkin menuntut kita untuk merenungkan banyak hal, misalnya soal sakit dan soal kematian gitu. Karena sakit dan kematian itu sendiri di dalam Islam misalnya adalah bagian penting dari satu ajarannya gitu. Kenapa? Karena dengan sakit itu kita mengingat pada nikmat Allah, dengan kematian itu kita mengingat betapa pentingnya kehidupan gitu. Jadi kalau di dalam suatu hadis itu diceritakan bahwa orang sakit itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikatnya untuk pertama-tama mencabut kekuatannya. Orang sakit itu jadi lemah, nggak bisa apa-apa. Yang kedua, kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencabut seleranya. Dikasih makan apapun tidak mau, padahal mahal sekali gitu. Waktu sehat mengimpikan makanan itu, tapi ketika sakit mau nggak makanan ini? Ya mau, tapi ketika makanan itu ada di hadapan, dia sudah tidak mau lagi makan karena nikmatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat juga mencabut nikmat yang berikutnya itu. Nah, yang terakhir Allah mencabut dosa-dosanya. Nah, ketika kemudian sakitnya sembuh, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengembalikan kekuatannya, untuk mengembalikan seleranya pada makan, untuk mengembalikan lagi keinginan dia untuk kekuatan dia untuk beribadah. Tapi malaikat yang keempat yang disuruh Allah untuk mengangkat dosa-dosanya tidak disuruh oleh Allah untuk mengembalikan. Karena itu malaikat yang keempat ini bertanya, loh kenapa yang tiga disuruh mengambil lalu disuruh mengembalikan, saya disuruh ngambil tapi tidak disuruh mengembalikan? Biarlah, kata Allah, karena saya sudah memberi hamba saya sakit gitu. Karena itu sebagai gantinya biarlah dosa itu tidak saya kembalikan, saya hapuskan. Jadi maha besar Allah ya, dengan segala kerahimannya, kerahmanannya gitu. Nah, demikian juga kalau kita mau merenungkan soal kematian. Nah, itu selalu dikatakan banyak sekali di dalam Islam. Mungkin Islam ini agama yang paling banyak menyuruh orang untuk mengingat pada kematian. Ingatlah kematian. Dalam bahasa agama di dalam kitab-kitab atau di dalam hadis itu disebut hadzamal ladzat, pemutus atau pencabut segala kelezatan. Itu apa? Mati. Maka itu ingatlah hadzamal ladzat, yaitu kematian. Jadi betul-betul kita disuruh memikirkan tentang kematian itu.
ada satu cerita bahwa Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, itu kalau diceritakan tentang kiamat itu tidak menangis, biasa saja. Ya, tersenyum juga mungkin tidak, biasa saja pokoknya kalau diceritakan tentang kiamat. Kalau diceritakan tentang neraka juga biasa saja, tidak menangis. Tapi kalau diceritakan tentang kematian, Sayyidina Utsman itu menangis. Lalu para sahabat yang lain bertanya, kenapa wahai Sayyidina Utsman, kenapa kalau diceritakan neraka tidak menangis, kalau diceritakan kiamat tidak menangis, tapi kalau diceritakan kematian menangis? Nah, Khalifah Utsman menjawab begini, kalau kiamat itu aku tidak menangis karena aku pasti tidak sendirian, banyak orang di sana. Kalau diceritakan tentang neraka, misalnya aku masuk neraka, mungkin kata Utsman ya, meskipun itu tidak mungkin, aku juga tidak menangis karena pasti ada banyak orang di neraka sana. Tapi kalau diceritakan tentang kematian, aku menangis. Karena apa? Karena aku pasti sendirian di dalam kubur, gak ada teman gitu. Pasti sendirian. Karena itulah aku menangis, gak ada teman, sendirian di dalam kubur. Lalu di dalam kubur itu kemudian pada suatu hari nanti malaikat Mikail akan membuka pintu kuburnya itu. Jadi kata malaikat itu, barang siapa yang di dunia ini menjadikan dunia itu sebagai penjara, maka kuburnya akan menjadi surganya. Tapi kalau orang yang menjadikan dunia ini sebagai surganya, kuburnya mungkin akan menjadi penjaranya, mungkin akan menjadi nerakanya gitu. Jadi karena itu lalu barang siapa yang mengkaitkan dirinya terlalu besar dengan dunia, nah kubur itu akan menjadi markanya, menjadi pembatasnya, memisahkannya. Tapi barang siapa yang menautkan dirinya dengan kubur itu, justru kubur itu akan menautkannya dengan surga gitu. Karena itu lalu khairun nasi man tarakat dunya qabla an tatrakahu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Wa arda rabbahu, dan Tuhan dan Allah itu reda padanya qabla an yalqahu, sebelum dia menemuinya. Jadi Allah itu sudah reda sebelum kita menemuinya. Wa amara qabrahu qabla ayyadkhulahu, dan meramaikan, memakmurkan kuburnya sebelum dia memasuki kubur itu. Jadi demikianlah, mungkin sekali lagi dengan COVID ini kita disuruh kembali merenung, mengingat tentang sakit dan tentang kematian. Memang ini hal yang sangat menarik karena sekali lagi kita sering disuruh untuk mengingat kematian. Di antaranya apa? Menjenguk orang sakit. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Jenguklah. Kamu kemarin tidak menjenguk aku, kata Rasulullah itu kepada seorang yang ini. Loh, menjenguk itu maksudnya apa? Karena hambaku yang sakit kamu tidak menengok gitu. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu bagian dari mengingat ya, merenung bahwa umur kita itu terbatas, kesehatan kita juga terbatas, dan mungkin kita siapapun akan mati suatu saat. Yang kedua, layat atau ziarah atau takziah orang meninggal. Makanya itu kafa bil maut mauizah, maka cukuplah kematian sebagai nasihat. Nah, tetapi di masa COVID ini dua-duanya ini nggak bisa kita lakukan karena ini kan salah satu hal yang mungkin tidak terbayangkan dalam imajinasi keagamaan kita. Menjenguk orang sakit sangat dianjurkan karena dengan itu kita akan mengingat tentang betapa nikmatnya sehat. Ya, layat atau takziah itu kita dianjurkan karena dengan demikian kita akan ingat pada kematian. Tapi dua-duanya karena masa COVID ini kita tidak diperbolehkan. Lalu dengan apa kita mengingat kematian itu? Dengan apa kita mengingat sakit itu? Dengan seluruhnya ini, dengan COVID ini gitu. Jadi lebih besar dari sekedar menjenguk orang sakit, lebih besar dari sekedar takziah. COVID ini sendiri telah mendorong kita untuk berpikir, untuk merenung tentang kematian itu. Yang terakhir mungkin mengingat kematian itu juga ziarah kubur. Rasulullah tuh bilang dulu, saya larang kalian berziarah, sekarang saya anjurkan berziarah kubur
karena itu akan mengingat pada kematian. Ini pun juga mungkin tidak bisa kita lakukan dengan leluasa sekarang. Biasanya kita punya tradisi sebelum Ramadan tiba itu orang mungkin ziarah kubur. Nanti Idul Fitri ziarah kubur terutama kepada orang tuanya. Keluar, tapi karena social distancing, physical distancing, pisah fisik, kita jadi juga tidak bisa melakukan hal ini gitu. Ini ada satu cerita begini ya. Saya itu orang yang aktif di sosial media. Nah, Facebook itu penuh. Saya berpikir bagaimana, karena saya tidak pernah mendelete orang, tapi mungkin saya berpikir ada orang-orang yang sudah tidak aktif lagi, mungkin perlu saya hapus dari list pertemanan. Saya bertanya ke teman-teman bagaimana caranya. Diamati saja Pak, satu-satu, diamati aja satu-satu, nanti dibuangi kalau yang tidak aktif lagi. Ringkas cerita, saya memenuhi anjuran teman-teman itu. Malam-malam mungkin antara mau menunggu sahur itu saya lalu mencoba melihat-lihat. Saya kaget luar biasa karena Facebook itu ternyata memiliki satu sistem yang ternyata orang yang meninggal itu kalau dilaporkan ke Facebook, Facebook akan mengunci akunnya. Jadi tidak akan ada lagi orang yang bisa mengutak-ngatik, dan dia akan menjadikan akun orang itu sebagai akun kenangan. Jadi saya tidak sengaja lalu melihat satu teman yang, oh ini teman, sudah lama saya tidak berkontak. Tapi dia juga sudah lama tidak aktif di dunia Facebook. Lalu singkat cerita saya buka. Ketika saya buka saya kaget sekali karena kata-katanya begini, silakan tulis kenangan indah terhadap teman Anda ini. Saya kaget, maksudnya apa ya gitu. Lalu saya buka, ternyata teman saya ini udah meninggal 7 bulan yang lalu. Masya Allah, innalillahi wa inna rajiun. Saya nggak tahu, sedih sekali karena ini teman lama, pernah bekerja sama, pernah sering bertukar pikiran, tapi saya sudah lama tidak terhubung, ternyata meninggal. Nah, maksud saya, ternyata Facebook bisa mengingatkan saya pada kematian. Malam itu saya tercenung mengingat itu. Ya Allah, ini kok Facebook bisa begini ya caranya gitu. Akhirnya saya mencoba lagi melihat yang lain. Ada beberapa lagi yang tidak sengaja saya lihat juga telah terkunci, dan orang Facebook hanya bilang silakan tulis kenangan yang indah terhadap orang ini. Menarik, kenangan yang indah ya. Karena ya sebenarnya umat Islam pun dianjurkan untuk mengingat hal yang indah-indah dan yang baik-baik dari orang yang meninggal. Gitu. Jadi katakan begini, ada satu cerita bahwa orang ini jahat sekali, gitu, jahat sekali. Dia udah membunuh orang, sudah merampok orang, sudah menipu orang dan lain-lain. Tapi di akhir hidupnya dia menitipkan uang ke orang, nanti kata dia, kalau aku meninggal, kalian bilang ya, ini orang yang meninggal ini orang baik, nanti saya bayari gitu. Oke. Jadi singkat cerita, orang ini kemudian meninggal. Tapi kemudian ada 2 orang yang dia bayar, itu mengatakan itu, ishadu, kan biasanya ada begitu ya, ishadu gitu, saksikanlah bahwa orang ini baik. Lalu dia bilang, kami bersaksi orang yang meninggal ini orang baik gitu. Akhirnya sampailah ke Tuhan ya, ke Allah. Lalu Allah bilang, masukkan orang ini ke surga. Loh, kenapa ya Allah dia ini Karena ada 2 orang yang mengatakan dia orang baik, meskipun itu dibayar. Tentu saja ini bahasa keagamaan ya, yang tentu tidak se ekstrim itu, tapi ini untuk menunjukkan agar kita mengenang hal-hal yang baik dari orang itu. Lah, ini ternyata teknologi modern sudah membuat seperti itu. Dan terpatri lagi. Karena itu kalau kita melihat ada orang meninggal tuh ada temannya bilang, wahai misalnya siapa bin siapa gitu, kamu telah meninggalkan kami lebih dulu, nanti kelak kami akan menyusul, dan saya bersaksi kamu orang baik, katanya begitu. Jadi luar biasa saya kira teknologi modern ini gitu ya. Nah, ini yang buat pasti bukan orang Islam ya Facebook ini. Jadi ini hal yang menarik ya. Tapi sekali lagi bahwa menjenguk orang sakit, takziah orang meninggal, mengantarkan sampai ke kuburan, dan kemudian ziarah kubur itu mengingat pada kematian. Tetapi situasi COVID sekarang membuat hal-hal itu ternyata tidak bisa kita lakukan lagi secara langsung.
Tetapi sekali lagi COVID itu sendiri sekarang yang menuntut kita mengingat pada kematian. Demikian ya saudara yang budiman, para santri yang disayangi, yang tersayang, afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.